Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tangan yang mencengkeram leher Lu Jiajia juga mengendur putus asa. Berlutut, dia menutupi tenggorokannya, terengah-engah dan melihat tubuh tanpa kepala, tidak dapat membedakan apakah itu kenyataan atau halusinasi. Tubuh itu dipenggal, bahkan jiwa rubah tua itu juga terpengaruh. Itu harus keluar dari tubuh. Ketika itu pergi, cakar yang menyala terulur untuk mencengkeram pedang patah yang jatuh. Sosok yang memegang pedang juga datang dalam sekejap. Pedang dan pedang itu beradu lagi. Suara dentang sangat cepat seperti seorang wanita memainkan seruling dengan jari-jarinya. Setiap gerakan, tusuk, ketuk, miringkan, aduk, blok, serang, tebas, dan tebas, sangat sederhana dan tidak mewah sama sekali, seperti gerakan yang memotong kepala, yang rapi dan secepat kilatan petir. Lu Jiajia menoleh dengan susah payah. Menatap punggung orang yang menyerbu ke depan bagai sambaran petir, ia terkejut. Belum pernah ia melihat gerakan pedang secepat itu. Getaran kekuatan spiritual di setiap gerakan pedangnya begitu halus. Ia menyembunyikan kekuatan spiritualnya hingga ke ujung tanpa pemborosan. Sebagai balasannya, ia bisa mengayunkan pedang dengan sangat cepat. Itu bukanlah kecepatan menebas atau memotong sembarangan. Setiap tusukan atau serangan, setiap tebasan atau tebasan, setiap putaran gerakan pedang, mengikuti rute paling sederhana dan tercepat tanpa cacat. Semuanya terlalu sederhana sehingga tampak begitu indah. Lari, teriak pria itu tiba-tiba. Suaranya terdengar agak familiar. Lu Jiajia tidak sempat mengenali suara itu. Ia tidak ingat pernah mengenal seorang ahli seperti itu. Namun, ia tahu bahwa ia hanya akan menjadi beban jika tetap di sini. Tanpa ragu, ia bangkit dengan sekuat tenaga dan berlari menuju istana kekaisaran, menyeret tubuhnya yang terluka parah. Sebelum pergi, ia melirik ke belakang lagi. Di tengah badai, pakaian hitam mengembang diterpa angin dingin dan suara dengung pedang bagaikan lonceng yang berdentang. Titik. Suara pedang dan pedang yang beradu adalah musik terindah di dunia. Karena musik itu didasarkan pada senar hidup dan mati. Setiap tebasan mengandung kengerian dan keindahan tertinggi dari momen hidup dan mati. Kini, rubah tua itu sangat membenci suara itu. Ia ingin sekali menyerang dengan keras untuk mengakhiri suara yang mengganggu itu. Namun, ia tak bisa. Pedangnya tertahan paksa oleh pedangnya. Butuh waktu singkat untuk mengaktifkan kekuatan spiritual atau merapal mantra, tetapi pria itu justru menghalanginya untuk mengaktifkan kekuatan spiritual dengan pedangnya secara berlebihan. Ia bisa merasakan bahwa wilayahnya jauh lebih rendah daripada wilayahnya. Namun, ia hanya bisa dipaksa melawannya dengan pedang. Mereka berdua menebas terlalu cepat tanpa berpikir. Semua serangan dilancarkan secara naluriah dalam sekejap. Rubah tua itu terpaksa berhenti mundur setelah mengambil langkah tergesa-gesa. Keduanya berdiri berhadapan, bertindak cepat dan sangat halus, tanpa bergerak dengan kasar, karena mereka berdua takut pihak lain akan memanfaatkan titik lemah mereka jika melakukan gerakan yang tidak perlu. Udara di antara mereka dihantam oleh pedang dan pedang, menyemburkan gugusan percikan pedang yang terang. Itu adalah kembang api yang muncul tiba-tiba lalu menghilang. Di tengah kilatan dan bayangan senjata mereka, percikan api meledak lalu menghilang dalam sekejap. Rubah tua itu menyadari bahwa mereka berdua sedang menahan napas. Siapapun yang kehabisan napas lebih dulu akan kalah. Ia percaya bahwa wilayahnya bahkan lebih tinggi, yang membuat napasnya pasti bertahan lebih lama. Pria itu masih terus menebas dengan putus asa, seperti capung yang mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Itu adalah kecepatan murni. Ketika napas pria itu akhirnya berakhir, pedang yang patah itu juga kewalahan dan patah lagi. Pedang itu patah sekali dan sekarang patah lagi. Dengan demikian, hampir tidak bisa digunakan untuk bercinta lagi. Ini adalah penindasan murni dalam hal materi. Pedang itu akhirnya menembus angin pedang. Pada saat itu, pedang itu tiba-tiba menjadi merah, seolah-olah semua kekuatan spiritual yang terkumpul sedang menunggu saat yang akan datang. Itu juga memerah seperti disuntik dengan darah di dalam alur di sepanjang poros pedang. Itu bukan darah asli tetapi api pedang yang membara. Sementara itu, pedang panjang itu berdengung seperti tali yang putus, sutra yang robek, atau burung kukuk yang menangis darah. Itulah amukan pedang. Rubah tua itu sangat terkejut. Ia tidak mengerti mengapa pria itu bisa membuat roh pedang bergetar ketika ia hanya memegang pedang. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Ia mulai menggerakkan jari-jarinya, dan sementara itu, api jahat yang lebih terang menyelimuti dirinya. Hembusan angin kencang menderu dari tulang-tulangnya. Seketika, ia menghilang di tempatnya. Ketika ia muncul kembali, tubuhnya dengan api jahat yang belum padam telah berjarak puluhan meter. Namun, ia tidak berhasil menghindari serangan pedang. Di tubuhnya yang telah dipadatkan oleh api, terdapat bekas pedang yang jelas, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yang tidak lama sembuh. Sebenarnya, jika ia ingin mundur, ia bisa saja bersembunyi dengan gerakan tubuh dan kemudian melawan setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Ia benar-benar tidak berdamai. Mengingat wilayah yang telah diungkapkan pria itu, ia tidak percaya pria itu dapat menghunus pedang lebih cepat darinya.
Suara pedang dan pedang yang beradu masih terngiang di telinganya. Rubah tua itu perlahan-lahan menjadi tenang dan kemudian menemukan hal yang lebih menjengkelkan. Pria muda di hadapan rubah tua itu adalah penduduk negara Zhao. "Siapa kau?" tanya rubah tua itu dingin. Pria muda itu juga tampak kelelahan, wajahnya agak pucat. Mendengar rubah tua itu bertanya, ia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya, "Kau tidak tahu?" Rubah tua itu juga merasa bingung. "Bagaimana aku bisa mengenalmu?" Pria muda itu tiba-tiba tertawa. Rubah tua itu tidak tahu mengapa ia begitu bahagia dan kemudian berkata, "Kau membiarkan wanita itu lari. Apa kau benar-benar percaya aku tidak berani membunuhmu?" Pemuda berbaju hitam berkata, "Jiwa-jiwamu yang lain berada di luar istana kekaisaran dan kau sepertinya takut akan sesuatu. Kau harus selalu mengawasi Zhao Xianger." Rubah tua itu ketakutan. Jiwa-jiwanya di luar istana kekaisaran memang sedang mengawasi Zhao Xianger. Tentu saja, ia tidak bisa melihatnya secara langsung melalui formasi istana kekaisaran, tetapi ia bisa merasakan kekuatan spiritual pada tongkat api Rosevins. Dengan itu, ia bisa memastikan di mana Zhao Xianger berada di istana kekaisaran. Ia sedang mengambil tindakan pencegahan terhadap sesuatu. Namun, atas dasar apa pemuda ini tahu? Itu hanya tebakannya, atau? Dengan raut wajah yang masih tak berubah, rubah tua itu berkata, "Lalu kenapa?" Pemuda berbaju hitam itu berkata, "Jika tebakanku benar, Zhao Xianger juga menunggumu untuk membunuh orang. Selama kau membunuh orang-orang dari negara Zhao, dia akan segera menyerangmu sementara kau dibalas. Aku hanyalah orang yang tidak relevan. Tidak ada gunanya membunuhku. Tidak relevan." Rubah tua itu semakin penasaran. "Apa lagi yang kau tahu?" Pemuda berbaju hitam itu berkata, "Bukankah sudah cukup?" Rubah tua itu tak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. "Siapa kau sebenarnya?" Pemuda itu menaksir dan merasa sudah waktunya. Ia langsung melemparkan pedangnya ke tanah dan memberi isyarat menyerah. "Tuan, ampuni nyawaku. Perkenankan aku memperkenalkan diri. Namaku Ning Changjiu." Pemuda berbaju hitam itu adalah Ning Changjiu. "Ning Changjiu, kau Ning Changjiu." Dengan jiwanya terguncang, rubah tua itu terkejut. Ning Changjiu mengangguk, "Kau kenal aku?" Alih-alih menjawab pertanyaan itu, rubah tua itu menjulurkan cakarnya dari api, dengan niat membunuh yang semakin kuat terpancar di matanya. "Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, tapi aku tidak bilang akan melepaskanmu." Ning Changjiu berkata dengan polos, "Aku sudah membuang pedang itu. Apa kau terlalu hina menindas seorang junior? Bagaimana kalau aku yang mengambilnya?" Lalu, ia benar-benar membungkuk untuk mengambil pedang itu. Sebelum ia mencapai gagang pedang, rubah tua itu telah mencakarnya. Ia telah bertekad untuk memotong tangan kanan pemuda yang bisa memegang pedang itu, bahkan dengan risiko serangan balik. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Cipratan. 3 bekas jari yang dalam tertinggal di batu bata biru. Pedang itu jatuh ke tanah, tetapi Ning Changjiu lenyap begitu saja. Di dalam air di tanah, terdapat sebuah jimat baru berwarna hitam. Jimat baru itu tertancap di pedang. Dengan memanfaatkan ki pedang dari pedang abadi di tanah, jimat yang seharusnya tidak cukup kuat itu membesar secara paksa, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dalam sekejap. Rubah tua itu mengambil jimat itu dengan takjub. Jimat pengganti Tao. Siapa, sebenarnya dia? Di luar halaman samping, Ning Changjiu melewati gerbang yang hancur berkeping-keping, menepuk dadanya, dan menyeringai ketakutan. "Tuan Ning Qinsui, apa yang kau kumpulkan selama kultivasi seumur hidupmu terlalu sedikit. Aku sudah menghabiskan setengahnya dengan mudah setelah pertarungan seperti ini. Jika hal serupa terjadi lagi, aku akan menemuimu di neraka nanti." Sambil bergumam sendiri, ia kembali ke kamar dan memanggil nama Ning Xiaoling beberapa kali. Tidak ada yang menjawab. Ning Changjiu menghela napas dan bergumam sendiri, "Aku sudah bilang padanya untuk tidak berlarian." Ia melepas jubah Tao hitam yang basah dan mengenakan gaun putih salju dengan tanda silang di sisi kanan. Kerah gaun itu disulam dengan tali baut tipis bermotif bunga plum, yang membuat pemuda itu tampak semakin dingin. Lonceng yang berdentang menandakan jam kembali berdentang. Sekarang pukul 5 sore hingga 7 malam. Matahari terbenam dan malam akan tiba. Sungguh menyebalkan. Erang Ning Changjiu. Lu Jiajia akhirnya tiba di tembok kota. Ia merasakan keberadaan sedan biru putih itu. Sambil mendesak kesadarannya, sedan itu terbang keluar dari kuil di sisi aula utama dan melintasi tembok kota untuk menjemputnya. Rubah tua itu muncul di belakangnya, yang ia rasakan. Lalu ia hanya menoleh ke belakang. Sebelum ia sempat panik, ia mendengar bel berbunyi. Rubah tua itu menghela napas. Sungguh menyebalkan. Lalu ia melepaskan wanita di dekatnya dan jiwanya pun terbang menuju gerbang istana kekaisaran untuk bergabung dengan 2 gumpalan jiwa lainnya. Lu Jiajia akhirnya menyadari bahwa Zhao Xianger pasti telah bertindak, jadi jiwanya harus menyatu dengan 2 gumpalan jiwa lainnya daripada mengambil risiko. Kali ini, rubah tua itu datang dan pergi dengan cepat pula. Ia tak punya waktu untuk bergembira karena nyaris selamat. Kini, ia hanya ingin masuk ke dalam sedan biru putih itu untuk mengistirahatkan jiwa dan raganya. "Aku penasaran bagaimana kabar pendekar pedang yang baru saja menolongku.
Bersandar di tembok kota, Lu Jiajia memejamkan mata untuk mengingat cahaya pedang yang ganas dan perasaan campur aduk di hatinya. Rubah tua itu jelas tak punya waktu untuk membunuhnya. Mengapa ia masih datang untuk meliriknya? Apakah ia ingin menunjukkan bahwa pendekar pedang itu telah? Dengan sekilas ide itu, Lu Jiajia merasakan sakit di hatinya dan bahkan ingin berlari kembali ke jalan panjang itu. Ia menggelengkan kepala dan berpikir bahwa pendekar pedang yang belum pernah ditemuinya seharusnya tidak kalah darinya karena ia bisa menghunus pedang secepat itu. Jika rubah tua itu hanya setitik jiwa, ia tak akan pernah bisa membunuhnya. Lagi pula, apa yang bisa ia lakukan sekarang? Terlepas dari pikirannya, ia masih merasa agak khawatir. Berceceran, sesuatu tiba-tiba jatuh. Lu Jiajia membungkuk dan menemukan sebuah catatan terlipat. Ia mengambilnya dan teringat resep yang diberikan Ning Changjiu. Memikirkan pemuda itu, ia jadi teringat sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Pemuda ini aneh sekali. Lu Jiajia membuka lipatan catatan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa dia tidak tahu kalau bagi para kultivator, ramuan di dunia sekuler hampir tidak bisa berfungsi. Sedan biru putih itu telah terbang melintasi tembok kota. Formasi itu seolah memungkinkannya untuk berputar. Ia tidak menemui halangan apapun. Lu Jiajia melihat resep itu dan mendapati ramuan yang tertera di sana biasa saja. Tiba-tiba, tatapannya terhenti. Sederet kata tampak menarik perhatian. Sepertinya ditulis terbalik. Ia membalik resep itu dan membacanya dengan ringan di bawah cahaya. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan punggungnya tegak. Tertulis jelas, waspadalah terhadap Ning Xiaoling. Ia tidak tahu apakah itu lelucon atau semacamnya, tetapi saat ia memikirkannya, rambutnya berdiri tegak dan kepanikan menggenang di dalam dirinya. Kini, suara yang datang dari belakangnya bahkan membuat darahnya membeku sesaat. Jiajia, kau di sini. Aku tidak tahu kemana Changjiu pergi. Aku sudah cukup lama berkeliaran di kota ini, tetapi aku masih belum menemukannya. Tanpa diduga, aku bertemu denganmu. Wow, ini luar biasa. Apakah ini sedan biru putih yang kau sebutkan tadi? Cantik sekali. Lu Jiajia hanya merasa tubuhnya semakin kaku. Ia menoleh ke belakang dan bertemu dengan wajah polos Ning Xiaoling yang berseri-seri. Menatap gadis kecil berjubah Tao yang basah, Lu Jiajia perlahan tersadar setelah beberapa tarikan napas. Ning Xiaoling berjalan mendekat sambil tersenyum, menutupi kepalanya dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya kepada Lu Jiajia. Lu Jiajia membuka lipatan catatan itu, memasukkannya kembali ke dalam lengan baju, dan tersenyum enggan. Ini resep yang diberikan Changjiu kepadaku. Tiba-tiba aku teringat akan resep itu, jadi aku mengeluarkannya untuk melihatnya. Ning Xiaoling mengamatinya dari atas ke bawah, bertanya dengan heran, Jiajia, apa kau terluka lagi? Lu Jiajia tanpa sadar merogoh pinggangnya dan menyentuh sarung pedang bersisik itu, hanya untuk menyadari bahwa pedang itu telah diambil oleh pendekar pedang misterius itu. Ia tidak memilikinya sekarang. Sengaja atau tidak, ia mengusap-usap sarung pedang itu, sambil berkata, sekarang kota kekaisaran sedang kacau balau. Xiaoling, lebih baik kau tetap di rumah. Jangan berkeliaran. Ning Xiaoling berkata dengan wajah sedih, tapi aku mengkhawatirkan Changjiu. Kau sungguh hebat. Maukah kau mencarinya bersamaku nanti? Jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Ia berkata dengan tenang, maaf. Aku harus pergi ke istana kekaisaran sekarang. Rekan seperguruanmu ini tidak mudah. Seharusnya dia baik-baik saja. Ia tak ingin berkata apa-apa lagi dan langsung melangkah menuju tandu biru putih itu. Ning Xiaoling tiba-tiba melangkah maju dan mencengkeram lengan bajunya. Itu hanya tarikan sederhana. Lu Jiajia memang lemah sekarang. Namun, selama ia sedikit meronta, ia tetap bisa melepaskan diri dari Ning Xiaoling. Namun, entah bagaimana, ia hanya memikirkan surat itu. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, menusuknya dengan rasa kaku dan mati rasa yang tak kunjung hilang. Melihat Ning Xiaoling menarik tangannya, Lu Jiajia merasa dilema untuk sementara waktu. Ning Xiaoling menatapnya dengan wajah polos. Jiajia, aku takut. Aku bahkan tidak bisa menemukan halamannya sekarang. Lu Jiajia berusaha mengatur napasnya, lalu berkata dengan suara lembut, Xiaoling, jangan cengeng. Ning Xiaoling menatap sedan bertirai itu dan berkata, bagaimana kalau membawaku ke istana kekaisaran? Kenapa kau ingin masuk ke istana kekaisaran? Lu Jiajia berseru, lalu menyadari bahwa suaranya terdengar sangat kasar. Ning Xiaoling menatap wanita di hadapannya yang tiba-tiba menjadi agak galak dan menarik lengan bajunya, lalu berkata dengan polos, hujan turun lebih deras lagi. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Apa kau tahan melihatku basah kuyup? Setelah berkata begitu, Ning Xiaoling melepaskan lengan bajunya dan berjalan menuju sedan biru putih itu dengan wajah marah. Tunggu, Lu Jiajia berteriak. Ning Xiaoling berbalik dan melebarkan matanya, lalu berkata, bukankah kau bilang ingin menjadikanku muridmu? Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Lu Jiajia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya. Ning Xiaoling mengedipkan mata dan menunggunya melanjutkan bicara. Lu Jiajia menekan tangannya di sarung pedang. Mungkin karena prasangka, ia merasa setiap kata yang diucapkan Ning Xiaoling agak samar, meskipun sebenarnya cukup normal.
Hujan semakin deras, memercik ke tanah dengan banyak cipratan. Kebuntuan singkat itu terasa sangat panjang. Ning Xiaoling telah masuk ke dalam tandu dan mengangkat tirai putih, mengamatinya dan berkata, "Jia, masuklah." Dengan dada yang naik turun, Lu Jia tiba-tiba ingin melepaskan sarung pedang dan menjatuhkan gadis muda ini. Saat ia baru saja mendapat ide itu, sebuah suara seorang pria terdengar di belakangnya. "Nona Lu, kau di sini." "Hei, Xiaoling, kau juga di sini. Hebat, aku sudah lama mencarimu. Aku mengkhawatirkanmu. Bukankah sudah kubilang untuk tidak berlarian?" Mendengar suara itu, Lu Jia akhirnya merasa tenang. Ia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di sana sambil membawa payung tersenyum padanya. Lu Jia akhirnya merasa tenang, lalu berkata, "Tuan Ning, rekan seperguruanmu juga mencarimu." Melihat gadis muda di dalam sedan, Ning Changjiu berjalan mendekat dan menyeretnya keluar, sambil tersenyum berkata, "Apa? Kau ingin kawin lari dengan Nona Lu? Kau ingin meninggalkanku?" Ning Xiaoling berkata dengan polos, "Aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya." Menatap Lu Jia, Ning Changjiu memberi hormat dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf telah mengganggumu." Lu Jia membalas hormatnya dan berkata, "Kau pernah berjasa padaku sebelumnya. Aku tidak akan pernah bilang aku terganggu." Ning Changjiu berkata, "Ada pertempuran lagi di Istana Kekaisaran. Sekarang, aku khawatir Istana Kekaisaran tidak akan aman. Sebaiknya kau berhati-hati." Lu Jia mengangguk pelan. Ning Changjiu menatap sarung pedangnya yang kosong dan pergi sambil menyeret Ning Xiaoling. Lu Jia memperhatikan kedua pemuda itu pergi dari belakang. Payung Ning Changjiu condong ke arah gadis muda di sebelahnya. Ia menggigit bibir bawahnya, berbalik, dan masuk ke dalam sedan. Sedan itu merasakannya dan kemudian melayang di udara. Sedan biru putih itu, bagaikan tempat persemaian yang memancarkan aura kaya, membungkusnya seperti kawat, menyatu dengan kulitnya yang seputih salju sedikit demi sedikit. Hasilnya, tubuh dan jiwanya ternutrisi seolah-olah mendapatkan hujan yang menyegarkan setelah kemarau panjang. Kini, Lu Jia akhirnya merasa nyaman. Tanpa banyak berpikir, dia mengendarai sedan itu kembali ke kuil. Kerudung dan tirai putihnya agak mengaburkan sosoknya yang sedang tertidur lelap. Ning Changjiu sedang memegang payung sementara Ning Xiaoling menatapnya dan bertanya, "Changjiu, bagaimana kau menemukanku?" Ning Changjiu berkata, dengan bertanya pada orang yang lewat. "Aku bertanya apakah mereka bertemu gadis cantik setinggi ini. Lalu, aku menemukanmu tak lama kemudian." Ning Xiaoling mendengus, "Kau bohong. Tidak ada orang di jalan. Aku tidak bertemu siapapun dalam perjalanan ke sini." Ning Changjiu berkata sambil menyeringai, "Apa? Apa kau tidak senang melihatku?" Ning Xiaoling berkata, "Tentu saja aku senang kau baik-baik saja. Tapi, aku tadinya ingin mengikuti Jia ke Istana Kekaisaran untuk berkeliling, tapi kau mengacaukannya." Ning Changjiu mengusap kepalanya dan berkata, "Apa bagusnya Istana Kekaisaran? Di sana suram, dan ada rubah besar yang mengintai di luar Istana Kekaisaran. Jika kau pergi ke sana dan Zhao Xianger tidak memberitahu siapapun dan memakan rubah kecilmu, apa yang akan kau lakukan?" Ning Xiaoling tak kuasa menahan diri untuk menggigil dan memeluk erat-erat. "Kurasa wanita bernama Zhao Xianger itu cocok untukmu," katanya. Ning Changjiu bertanya sambil terkekeh, "Kenapa kau tiba-tiba bilang begitu?" Ning Xiaoling berkata, "Hanya firasat." Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia telah membuat kota ini kacau sendirian. Jika ada yang berani menikahinya, dia pasti mencari mati. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu?" Ning Xiaoling terkekeh. Hanya dengan wajahnya, Zhao Xianger bisa membuat sekelompok idiot mengantre untuk melamarnya. Ning Changjiu berkata, "Xiaoling akan menjadi cantik di masa depan." Ning Xiaoling tiba-tiba berhenti. Ning Changjiu menoleh padanya dan bertanya, "Ada apa?" Ning Xiaoling menatapnya dengan tatapan polos, bertanya, "Jika Zhao Xianger tidak bisa mengalahkan rubah tua itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih punya masa depan?" Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Ini bukan yang perlu kita khawatirkan. Lagi pula, karena dia berani melakukan itu, dia pasti cukup kuat untuk melakukannya." Ning Xiaoling memejamkan mata dan tiba-tiba menjadi sangat emosional. Ia menggelengkan kepala dan meneteskan air mata, terisak, dia tidak mungkin menang. "Changjiu, dia tidak mungkin. Dalam, paling lama 2 jam, hasil pertempuran di Istana Kekaisaran akan keluar. Changjiu, apa kau tidak mengerti?" Ning Changjiu menghela napas dan menyandarkan payung ke sampingnya, berkata, "Xiaoling, apa yang kau omongkan?" Ning Xiaoling menyeka pipinya, menatapnya, lalu berkata dengan serius, "Changjiu, jujur saja. Aku tahu kau sudah tahu segalanya. Mungkin terlalu dingin, sehingga gadis muda itu tak kuasa menahan gemetar. Ia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Istana Kekaisaran akan hancur. Mereka semua akan mati. Sebelum rubah tua itu menemukanmu, Changjiu, larilah." Ning Changjiu menghela napas. Sudah terlambat. Di Istana Kekaisaran, sebelum bel berbunyi, gadis muda berjubah Phoenix, dengan mata terpejam untuk beristirahat, telah membuka matanya. Para penjaga di pusat kota Kekaisaran telah dibubarkan.
Kini, di istana besar ini, selain sedan biru putih yang baru saja terbang melintasi istana, ia hanya sendirian di sini. Membawa tongkat api, Zhao Xianger berdiri. Jari-jarinya masih selembut daun bawang, tetapi telapak tangannya telah terluka parah dan berkeropang, yang cukup menakutkan. Melihat kursi mewah bertatahkan emas, giok, dan permata di belakangnya, ia berkata sambil mencibir, "Aku masih belum terbiasa. Aku merasa sangat kedinginan setelah duduk di atasnya untuk waktu yang lama." Di istana yang dalam dan tenteram, kubah yang indah dan mewah tiba-tiba menyala. Seekor phoenix api terbang keluar dari tongkat api, setelah melayang di aula, ia terbang keluar istana. Itu adalah cahaya paling terang di dunia sebelum malam tiba. Zhao Xianger sedang menunggangi phoenix api. Di luar tembok kota istana kekaisaran, di bawah gerbang peringatan yang runtuh, secercah jiwa rubah tua lainnya bergabung dengan keduanya. Rubah tua dan Zhao Xianger sama-sama tahu bahwa pembentukan istana kekaisaran menghabiskan banyak energi. Karena itu, tak satu pun dari mereka mampu menanggung pertempuran yang berkepanjangan. Zhao Xianger harus bertindak sebelum senja. Seperti yang diduga, ia bertindak lebih dulu. Meskipun tidak tahu apa lagi yang dimiliki gadis muda ini, rubah tua itu tahu bahwa inilah saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Phoenix api terbang berputar-putar, menerangi malam yang panjang dengan terang. Zhao Xianger melompat dari punggung phoenix api. Berdiri di atas tembok kota, ia menatap rubah tua yang bersembunyi di tubuh seorang wanita dan kemudian berkata dengan dingin, menjijikkan. Rubah tua yang mengendalikan tubuh wanita itu menyeringai. Senyuman samar itu tampak seperti bekas sayatan pisau di wajah zombie, sungguh menyeramkan. Zhao Xianger melepas pedang di belakangnya. Sambil memegang gagang pedang, ia menancapkannya ke tanah di sisi tubuhnya, sambil berkata dengan suara dingin, "Payung yang kuberikan padamu belum lengkap. Ini yang setengahnya. Kemarilah dan ambillah kalau kau bisa." Rubah tua itu menyipitkan mata ke arah pedang dan merasa waspada. Lalu, sambil mendesah, ia berkata, "Sebenarnya, aku agak takut padamu sekarang. Sayangnya, kau tetap melakukan kesalahan." Zhao Xianger menikamkan pedang di sampingnya dan menggerakkan pergelangan tangannya, sambil bertanya, "Kesalahan apa?" Rubah tua itu bertanya dengan bingung, "Ini bukan pedang yang digunakan sang dewa untuk membunuhku." Zhao Xianger berkata, "Pedang ini diabadikan di aula Jiazi. Setelah aku mati, kau boleh mengambilnya sendiri." Rubah tua itu semakin penasaran. "Kau sudah tahu, lalu kenapa kau tidak menggunakannya? Mungkin kau akan punya peluang lebih baik untuk menang." Zhao Xianger memberikan tatapan yang agak tenang. "Pedang itu, aku tidak bisa mengendalikannya." Rubah tua itu menganggukkan kepalanya sedikit ragu. Menatap gadis muda itu, ia berkata dengan keras, "Apa yang kau tunggu? Apa kau akan membawa-bawa kura-kura istana kekaisaran selamanya?" Sambil mendengus, Zhao Xianger meraih jubah bulu emasnya yang bermotif burung phoenix menyala dan memutar pergelangan tangannya untuk merobeknya. Di tengah suara robekan, jubah kuning cerah itu berkibar seperti bendera. Saat ia mengayunkan lengannya dengan desisan, jubah itu melayang turun di sepanjang tembok kota dan kemudian menghilang dalam kegelapan. Tanpa jubah yang merepotkan itu, kini ia hanya mengenakan pakaian hitam ketat. Di bawah sinar senja, pakaian itu justru memicu hasrat membunuh yang terpancar dari tubuhnya yang mungil dan berlekuk lembut. Ia menghunus pedang yang ditusukkan ke samping dengan pukulan backhand, lalu terjun dari menara tinggi. Phoenix api itu berkicau, lalu menukik, mengepakkan sayapnya. Di udara, sosok gadis muda yang menukik itu bertumpang tindih dengan bayangan phoenix api itu. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhao Xianger telah memahami bahwa phoenix api sendirian tidak akan mampu membunuh rubah tua itu. Sekalipun sangat berbahaya, ia tetap memilih untuk menyatu dengan phoenix api itu dan bertarung melawan rubah tua itu. Gadis muda itu menukik cepat dan mendarat dengan tenang. Saat itu, ia merasa tubuhnya ikut terbakar. Berawal dari lautan Qi organ dalam bagian tengah, beberapa titik akupuntur termasuk Taiyi, Lingsu, Senchang, dan Yunmen tersapu oleh aliran api dan langsung bersih. Saat lautan Qi mengalir deras melalui titik-titik akupuntur, ia tak kuasa menahan diri untuk menggigil dan meringkuk, seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang menyusut dan terlepas secara bersamaan. Ketika ia bangkit kembali, sepasang sayap api membentang di belakangnya. Setiap bulu yang terbentuk oleh api terlihat jelas. Gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Matanya yang murni tampak jauh, di dalamnya tampak api yang membakar dari surga. Ia tampak seperti makhluk abadi di masa lalu. Rasa menggigil itu segera hilang. Ia mencoba beradaptasi dengan kekuatan baru di tubuhnya, ragu di alam mana ia berada saat ini. Rubah tua itu memberinya jawaban, di tingkat kelima alam Istana Ungu. Zhao Xianger tampaknya sedikit kecewa. Hanya tingkat kelima. Rubah tua itu berkata, memang tidak cukup tinggi. Zhao Xianger memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu, biar aku yang keenam. Ki-nya kembali meningkat. Bayangan ilusi Phoenix yang menyala berputar di sekelilingnya. Gadis muda itu melangkah maju, menyebabkan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Di alun-alun di depan istana kekaisaran, dua hembusan Ki saling bertabrakan.
Di tempat mereka bertemu, embusan udara berhamburan seolah angin menggulung awan, merobek bendera, patung, pagar, dan bangunan genteng di sekitarnya seperti merobek kertas. Di tengah arus udara yang liar, Zhao Xianger bergerak cepat bagai kilatan petir. Dalam setengah tarikan napas, sambil memegang pedang, ia muncul di hadapan rubah tua itu. Rubah tua itu, yang telah bersiap dengan baik, tiba-tiba menghilang lalu muncul di sampingnya, menunjuk dengan jarinya ke titik pertemuan lautan Qi di pinggangnya. Zhao Xianger menyikut, yang mengenai jari rubah tua itu. Sementara itu, ia mengangkat lututnya untuk memberikan tendangan, yang langsung mengenai bagian vital dada rubah tua itu seperti pisau. Rubah tua itu menarik tangannya dan menjadikannya cakar. Setelah mencondongkan tubuh ke satu sisi, ia mencengkeram pergelangan kakinya dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mencengkeram lebih erat, mencoba meremukkan tulang-tulangnya. Gadis muda itu langsung melompat dan menusuk tanah dengan ujung pedang untuk mengerahkan tenaga. Sementara itu, ia menebas seperti sebuah sayatan. Rubah tua itu terpaksa menarik telapak tangannya dari pergelangan kakinya. Gadis itu melompat lincah di udara. Setelah mendarat dengan lembut, ia menebas dengan pedangnya seolah seekor macan tutul melompat. Rubah tua itu tak berani melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia menghilang lagi lalu muncul di belakangnya. Zhao Xianger seakan telah memprediksi reaksinya. Sebelum rubah tua itu muncul, ia membalikkan ujung pedangnya dan menebas ke belakang dengan pukulan backhand. Batu-batu pecah berserakan di belakang punggungnya. Di lubang besar di tanah, rubah tua itu tetap tak memilih untuk menangkis pedang itu. Sebaliknya, ia menginjak pedang itu dan dengan sedikit kekuatan, pedang itu tiba-tiba melengkung ke bawah. Zhao Xianger tak dapat menarik pedangnya sesaat ketika rubah tua itu mengayunkan pukulan tepat ke dadanya. Zhao Xianger menangkisnya dengan tangan yang lain. Tangan mereka beradu, tulang-tulang mereka memancarkan kekuatan yang dahsyat. Udara di sekitarnya begitu tertekan hingga berembus kencang. Menahan dua lengan dengan satu tangan, Zhao Xianger tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Ketika tinju rubah tua itu datang lagi, pedang yang diinjaknya tiba-tiba terbakar. Ia terpaksa mundur, tetapi pedang itu seolah tertancap di telapak kakinya dan api terus mengikutinya. Zhao Xianger, yang jari-jarinya bagaikan bunga, membuat gerakan jari lalu mengepalkan tinjunya. Di sekelilingnya, banyak bayangan seperti burung pipit terbang keluar dari tinjunya dan mengunci rubah tua itu dengan erat. Rubah tua itu menunjuk ke depan tubuhnya. Di tempat yang ditunjuknya, pusaran hampa muncul satu per satu. Bayangan burung pipit terbang ke pusaran dan lenyap seperti ditelan. Namun, tinju di belakang burung pipit itu tetap mengenainya. Dengan suara keras, tinju mereka saling beradu. Rubah tua itu mundur selangkah sementara Zhao Xianger terhuyung dan masih berdiri di tempatnya. Sementara itu, ia kembali menusuk dengan pedang yang dipegang tangan satunya. Api di ujung pedang menyembur bagai desisan ular, dengan benang samar menembus tenggorokannya. Rubah tua itu mengulurkan tangannya, mencoba menjepit bilah pedang secara langsung seperti yang pernah dilakukannya di Danau Qifeng sebelumnya. Tangannya memang menjepit bilah pedang, tetapi hanya sesaat. Pedang itu hanya memotong jari-jarinya dan terus bergerak maju melewati tenggorokannya. Zhao Xianger memutar dan mengaduk pedang itu. Kemudian, ia tiba-tiba menebas secara melintang. Di bawah aura pedang Qi yang dahsyat, ia langsung memenggal kepala tubuh itu. Api membubung dari tubuh itu, bagaikan kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Api itu keluar sebelum tubuh itu benar-benar meledak dan membentuk sosok rubah jahat di udara, menatap gadis muda yang telah menebasnya di tanah. Pertempuran ini, yang tidak seganas pertempuran 1 lawan 2 di Danau Qifeng, ternyata lebih berbahaya. Karena di Danau Qifeng, rubah tua itu dapat menyerang sesuka hati karena dominasinya yang absolut atas makhluk abadi. Namun, selama pertarungan, tanpa metode melumpuhkan seperti kunci pedang, sihir jarak jauh hampir tidak dapat mengenai lawan ketika mereka berada di alam yang sama. Jika seseorang benar-benar ingin membunuh lawan, mereka harus melakukan pertarungan jarak dekat. Rubah tua itu menatap tubuh perempuan yang terbakar menjadi abu oleh api pedang dan anehnya, ada kilatan ketakutan di matanya. Meskipun akan lebih bebas bagi rubah tua untuk bertarung langsung dengan gambaran jiwanya, tanpa perlindungan tubuh fisik, ia akan seperti daging tanpa kulit. Rasa sakit yang disebabkan oleh luka berlipat ganda. Gadis muda itu mengatur napasnya hanya sesaat. Sayap di belakangnya cukup terang. Hanya dengan mengepakkannya dengan lembut, ia langsung bangkit dan tetap berada di ketinggian yang sama dengan rubah tua itu. Sayap-sayap api itu tampak seperti sayap malaikat, sementara gadis muda berpakaian hitam ini bagaikan hantu jahat yang keluar dari neraka. Kombinasi yang aneh ini membentuk kecantikan yang kontradiktif dan misterius. Kini, ia bukan lagi seorang gadis, melainkan roh suci yang dikandung oleh surga. Di langit malam, kedua sosok itu bagaikan dua api yang saling berhadapan. Setelah surut secara aneh, mereka berubah menjadi dua garis cahaya yang saling bertabrakan. Langit malam di atas kota bersinar terang. Titik. Ning Changjiu berjalan keluar rumah dan mendongak ke bawah atap. Langit malam di istana kekaisaran bagaikan lautan api. Ning Xiaoling berjalan menghampirinya dan melihat ke arah yang sedang ditatapnya, sambil berkata dengan tulus, indah sekali.
Ning Changjiu berkata, dulu, upacara pengorbanan bulan diadakan di kuil setiap 4 tahun. Ketika ribuan lentera naik ke langit bersamaan, kurang lebih seperti ini. Ning Xiaoling tidak bertanya kuil mana yang sedang ia bicarakan. Bersandar di pilar, ia meluncur turun perlahan, lalu duduk di tanah sambil memegangi lututnya. Menatap langit malam dalam lamunan, ia berkata, kisah pendeta Tao muda yang kau ceritakan sebelumnya sebenarnya adalah kisahmu, kan? Ning Changjiu terdiam beberapa saat dan mengangguk pelan. Itulah yang kuingat. Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, kau dibunuh oleh gurumu lalu hidup kembali di tubuh ini. Ning Changjiu berkata, setelah dibunuh oleh guruku, aku terjebak di tempat yang sangat sunyi. Menurut ingatanku, aku baru bangun setelah sekian lama. Ning Xiaoling bertanya, sangat sunyi. Ning Changjiu mengangguk dan berkata dengan tatapan serius, ya, aku merasa tempat itu bahkan tidak ada di dunia ini. Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu keadaan Yin yang kau bicarakan sebelumnya? Ning Changjiu menjawab, aku tidak tahu. Aku belum pernah berurusan dengan keadaan Yin. Ning Xiaoling bertanya, siapa kau sekarang? Ning Changjiu menjawab, aku belum memikirkannya matang-matang, jadi aku tinggal di kota kekaisaran ini. Ning Changjiu pun bertanya, lalu siapa orang yang sedang berbicara denganku sekarang? Ning Xiaoling menatapnya tanpa berpura-pura polos lagi, bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Alih-alih menjawabnya langsung, Ning Changjiu hanya berkata, saat kita pulang hari itu, kau mendorongku ke halaman dan sengaja membiarkan gerbangnya terbuka. Aku tidak tahu apa yang dilakukan rubah tua itu, tetapi Lu Jiajia pasti akan datang ke sini selama dia memasuki kota. Kelihatannya seperti kebetulan, tetapi itu memang pasti terjadi. Kalau aku tidak menghentikanmu sebelumnya, sekarang kau seharusnya berada di istana kekaisaran, kan? Kalau kau ada di istana kekaisaran, apa yang akan kau lakukan? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Otakku tak terkendali. Ning Changjiu bertanya, sejak kapan? Ning Xiaoling berkata, setelah aku bangun. Setelah aku bangun hari itu, aku menyadari ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhku. Lalu sebuah suara memberitahuku sesuatu dan memintaku untuk merahasiakannya. Suara itu mengatakan bahwa itu akan membantuku menjadi seorang kultivator agung. Ning Changjiu berkata, seharusnya rubah tua itu. Ning Xiaoling mengangguk. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Ning Changjiu berkata sambil mendesah, itu bohong padamu. Ning Xiaoling sepertinya sudah menduganya. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Changjiu, masih belum terlambat jika kau membunuhku sekarang. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan salahmu. Tak ada cerita tanpa kebetulan. Ning Xiaoling tiba-tiba terisak, kalau kau tidak membunuhku, kau tak boleh menyesalinya di masa depan. Lagi pula aku tidak akan bunuh diri. Ning Changjiu membungkuk menatap matanya, lalu berkata dengan serius, aku akan membantumu. Tubuh mungil Ning Xiaoling menggigil. Menatap Ning Changjiu, ia berkata dengan getir, Changjiu, kau benar-benar tidak tahu betapa kuatnya. Setelah beberapa saat, kita semua akan mati di sini. Zhao Xianger, Jia Jia, kau, dan aku, tak seorang pun dari kita bisa lolos. Ia menutup matanya. Benih jahat yang telah tertanam di lubuk hatinya tiba-tiba berhenti berdetak. Ia hanya merasakan kesadarannya kabur sesaat, seolah-olah ada makhluk jauh yang menghubungkan lautan Qi-nya dan kemudian mencoba menguasai tubuhnya. Ning Changjiu mengusap kepalanya. Suara samar itu perlahan menghilang seolah air pasang surut. Hal ini sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Setiap kali suara itu datang, Ning Changjiu akan mengusap kepalanya. Perilaku yang tampak penuh kasih ini sebenarnya membantunya mengusir pengaruh benih iblis. Zhao Xianger tidak mempermasalahkannya. Ia pun tidak. Lalu, mereka menghabiskan berhari-hari seperti ini tanpa suara. Ning Xiaoling membuka matanya dan berkata lembut, terima kasih. Ning Changjiu menatap langit malam dan berkata, apalagi yang dikatakan rubah tua itu padamu akhir-akhir ini? Ning Xiaoling berkata, apalagi yang bisa dikatakannya? Hanya tipuan penculikan. Sebenarnya, aku sama sekali tidak mempercayainya, tapi nyawaku ada di tangannya. Apalagi yang bisa kulakukan selain mempercayainya? Ning Changjiu berkata, kalau begitu, ceritakan tentang masa kecilmu. Ning Xiaoling menatap langit dan menggelengkan kepalanya, berkata, sudah terlambat. Ini akan segera berakhir. Di dalam sedan biru putih, Lu Jiajia perlahan terbangun. Lukanya sudah sembuh, tetapi kejadian itu terus muncul di benaknya. Rubah tua itu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Rasa takut akan kematian membasuh pikiran pedangnya berulang kali. Kemudian, sosok gelap yang datang membawa pedang itu semakin terang dalam pikiran pedangnya, bagaikan seberkas cahaya murni. Ia sempat bertanya-tanya apakah itu pemuda misterius dan aneh itu, tetapi ketika mereka bertemu tadi, ia mendapati pemuda itu berpakaian berbeda. Namun, pemuda bernama Ning Changjiu itu seperti menyelamatkannya lagi. Waspadalah terhadap Ning Xiaoling. Ia mengeluarkan resep itu lagi dan membacanya dari belakang. Rasa dingin di hatinya semakin kuat. Sulit baginya membayangkan gadis muda yang cantik itu bisa begitu berbahaya.
Kini, ketika ia mengenang adegan saat ia sendirian bersama gadis muda itu di kamar, tubuhnya mulai terasa dingin lagi. Setelah mengingat semua detailnya, ia perlahan menyadari bahwa rubah tua itu pasti telah menanamkan benih jahat dalam diri gadis muda itu. Secara logika, hanya mereka yang memiliki asal-usul yang sama yang dapat menumbuhkan benih jahat. Apakah Ning Xiaoling juga roh rubah? Tapi dia manusia. Lu Jiajia tak habis pikir bagaimana rubah tua itu bisa sampai di sana, tapi sekarang ia yakin gadis muda itu pastilah kerabat dekat rubah tua itu. Dalam pertarungan sebelumnya dengan rubah tua itu selalu bisa menyerangnya setiap kali ia mengganti jurus pedangnya. Itu jelas bukan kebetulan. Kemungkinan besar Ning Xiaoling membaca jurus mental yang diberikan Lu Jiajia lalu mewariskannya kepada rubah tua itu. Ia mendaftarkan seorang murid dengan lancang, yang hampir membuatnya bunuh diri. Sambil mendesah, ia memikirkan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini dan menertawakan diri sendiri. Ia pikir ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menembus ranah Istana Ungu. Kini, ranahnya justru menyusut alih-alih meningkat. Pikiran pedangnya yang jernih dan murni juga terkontaminasi. Ia mengangkat tirai dan berjalan keluar. Kini, ia adalah satu-satunya orang di Istana Kekaisaran. Di atas Istana Kekaisaran, lautan api menyala dan padam sesekali, bagaikan kilat yang terus-menerus berkilauan di balik awan. Ia mengalihkan pandangannya dan memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Sebelum bencana yang sesungguhnya datang, ia harus kembali. Situasi saat ini hanya bisa diselamatkan oleh penguasa. Bagi Zhao Xianger, dalang di balik semua ini, ia hanya merasa kasihan, tetapi tidak merasa kasihan. Di atas awan, pertempuran tidak semakin sengit. Sebaliknya, pertempuran itu berakhir dengan sangat cepat. Rubah tua itu tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari awal hingga akhir. Jiwanya dihantam pedang berkali-kali, tetapi tak satu pun yang fatal. Pukulan pada pedang itu tampak berbahaya. Namun, karena kejadian yang tak henti-hentinya terjadi, itu bukan karena nasib buruk atau kebetulan. Rubah tua itu pasti berpura-pura lemah menghadapi musuh. Faktanya, ia telah berpura-pura lemah sejak pertempuran di Danau Qifeng. Semua pertempuran yang terjadi di kota kekaisaran hari ini hanyalah pertunjukan di hadapan Zhao Xianger. Rubah itu ingin Zhao Xianger meremehkannya dan menciptakan kesan palsu bahwa ia pasti bisa membunuhnya begitu mereka keluar dari kota kekaisaran. Jika mau, ia bisa memiliki peluang besar untuk membunuh Lu Jiajia langsung di jalan panjang itu. Bagaimana perasaanmu? Setelah kedua sosok itu berpisah, rubah tua itu menatap gadis muda itu dan bertanya sambil tersenyum. Zhao Xianger mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan melayang di udara. Sekarang, tangan yang memegang pedang itu agak goyah. Tekanan dalam pertempuran itu semakin melemah. Lagi pula, ia masih terlalu muda. Sekalipun ia bisa menguasai kemampuan ranah Istana Ungu, ia tak tahu cara menggunakannya. Lagi pula, celahnya terlalu jelas. Zhao Xianger menatap rubah tua itu dan berkata dingin, "Aku membawa tongkat api Rosevins. Kalau kau mau mengambilnya, bunuh saja aku." Rubah tua itu menghela napas dan berkata, "Selamat tinggal." Ia mengangkat tangannya. Di balik api di tangannya, tiba-tiba muncul hawa dingin. Sementara itu, hawa dingin sebiru es dan api semerah darah juga muncul di sekitar Zhao Xianger, bagaikan dua kunci. Inilah pesona yang diciptakan oleh rubah tua itu. Elemen dingin atau panas telah disembunyikan oleh rubah tua itu dalam pertarungan sebelumnya. Kini, seperti yang didesaknya, Zhao Xianger harus terperangkap di dalamnya sebelum ia bisa bereaksi. Zhao Xianger merasakan perasaan absurd yang sangat kuat. Ia merasa tak berbobot sekarang, seolah-olah udara di sekitarnya terkuras habis. Sehebat apapun ia mengepakkan sayapnya, ia tak mampu menggerakkan angin apapun. Inilah mantra yang diciptakan oleh rubah tua yang meniru hukum alam semesta. Di dalam mantra itu, kekuasaannya berlaku. Sebuah pedang ilusi terkondensasi di telapak tangannya. Rubah tua itu mengincar jantung gadis itu dan berencana untuk menusuknya. Ketika rubah tua itu merasa akan mendapatkan apa yang diinginkannya, entah bagaimana, ia tiba-tiba melihat gadis muda yang seharusnya terdesak ke parit terakhir meringkuk di sudut bibirnya. Zhao Xianger juga mengangkat pedangnya. Kini, terperangkap dalam mantra itu, ia sama sekali tidak bisa membukanya dengan pedangnya dalam waktu singkat. Bagaimana ia bisa melawan? Namun, tindakan yang tampaknya biasa saja saat ini membuat si rubah tua mempunyai firasat bahwa kematian sudah dekat. Rubah tua itu tidak yakin apakah itu ilusi. Itu hanyalah firasat, yang membuatnya tak mampu mengayunkan pedang ilusinya secepat kilat. Sementara itu, pedang Zhao Xianger terlempar. Setelah pedang itu pergi, ia mengaduk seberkas cahaya pedang yang sangat panjang dengan suara mendesing dan melesat maju lurus. Seketika, ia bertabrakan dengan formasi. Di tempat mereka bertabrakan satu sama lain, formasi itu retak seperti kulit telur. Pedang itu sangat tajam di luar imajinasi rubah tua itu. Hanya dalam sekejap mata, pesona yang telah dipasangnya dengan hati-hati hancur, sementara itu, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang keluar. Rubah tua itu segera memikirkan sesuatu. Ia berubah menjadi ilusi dan memanfaatkan semua cahaya di langit.
Setiap bagian cahaya bersinar dan berubah menjadi banyak bayangan rubah yang identik. Rubah tua itu sendiri hanya bersembunyi di antara mereka. Dengan tatapan dingin, Zhao Xianger melayang di udara dan mengepakkan sayapnya dengan ringan. Ia bahkan tidak menggunakan pedangnya dan membiarkannya terbang cepat mengikuti lintasannya sendiri. Pedang itu juga tampak seperti memiliki sepasang mata yang tajam. Bayangan rubah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi, tetapi mereka tetap gagal menghentikan pedang itu. Tetap saja, pedang itu mengejar sosok rubah tua yang sebenarnya dari dekat. Rubah tua itu terus-menerus melesat, menghindari hantaman pedang dan sambil berputar untuk menerjang Zhao Xianger. Ia harus membunuh Zhao Xianger secepat mungkin. Jika tidak, cepat atau lambat ia akan tersangkut oleh pedang itu. Zhao Xianger menatapnya datang. Matanya tak menunjukkan rasa takut, melainkan tekad untuk bertarung. Di udara, kedua sosok itu kembali bertarung dengan sengit. Rubah tua itu meninju dengan satu tangan dan membentuk telapak tangan dengan tangan lainnya. Guntur bergemuruh di langit dan sungai es jatuh dari langit, melilit Zhao Xianger seperti selempang merah. Zhao Xianger mengepakkan sayapnya dengan cepat seperti capung, begitu cepatnya sehingga bayangannya bahkan tak terlihat jelas. Sosoknya tiba-tiba terangkat tinggi. Ia menebas tinggi-tinggi dan langsung memotong sungai es. Ia menatap rubah tua yang melesat ke atas melawan api. Tiba-tiba, ia memutar tubuhnya seperti gasing yang dicambuk, lalu menerjang rubah tua itu seperti bilah pedang yang berputar cepat. Pedang itu pun tiba, terjepit di antara Zhao Xianger dan pedangnya, jiwa rubah tua itu meledak lagi dan berubah menjadi percikan api, mencoba melarikan diri. Zhao Xianger meraih pedang tepat di udara dan menebasnya secara melintang. Pada bilah pedang, ki pedang putih perak yang melengkung langsung dihunus, menghancurkan jiwa-jiwa yang hancur. Rubah tua itu menjerit kesakitan di udara. Ia harus memadat dan membentuk dirinya secepat mungkin, atau kemungkinan besar akan hancur total. Zhao Xianger mengincar pusat pertemuan jiwa-jiwa dan melemparkan pedangnya lagi. Ketika rubah tua itu muncul kembali, pedang itu telah tiba di depannya. Saat itu, ia tampak sangat tenang. Entah kebetulan atau tidak, guntur baru saja menggelegar di langit. Rubah tua itu mengangkat tangannya dan membuat gerakan seolah-olah sedang memegang langit. Api yang menggelegar di balik awan berkumpul di telapak tangannya, membentuk bola petir listrik. Ia memiliki kendali yang luar biasa atas es dan api. Kini, saat ia menjulurkan tangannya ke dalam guntur dan awan, ia mengambil api yang menggelegar dari langit. Bayangannya, seperti telah diisi ulang dengan bahan bakar, membesar beberapa kali lipat. Dengan api yang luar biasa di sekelilingnya, ia tampak seperti dewa yang duduk di atas awan. Terkejut, Zhao Xianger langsung mundur tanpa ragu. Pedang itu menembus dada rubah tua itu, tetapi ia tertawa. Terlambat. Saat itulah Zhao Xianger menyadari bahwa setiap rintik hujan di sekitarnya kini berubah menjadi gembok. Itulah gembok alam semesta. Rubah tua mengerahkan sedikit tenaga dan melemparkan bola petir itu dengan kedua tangannya. Gadis muda itu terjun dengan cepat, tetapi bola petir itu jatuh lebih cepat lagi. Sekarang, rubah tua itu sedang berkonsentrasi menghadapi pedang terbang itu. Ia yakin bahwa meskipun gadis muda itu bisa melarikan diri kembali ke istana kekaisaran, bola petir itu masih bisa menghancurkan formasi istana kekaisaran. Saat itu, Zhao Xianger tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Ketika bola petir hendak mencapai Zhao Xianger, ia tiba-tiba menghilang. Seketika, rubah tua itu teringat adegan ketika Phoenix api muncul. Ia muncul begitu saja dari dunia bawah air. Sekarang, Zhao Xianger telah menyatu dengan Phoenix api itu. Tentu saja, ia mendapatkan kekuatannya. Setiap rintik hujan adalah dunia. Ia bersembunyi di tengah hujan. Meskipun demikian, itu tidak masalah sama sekali. Bola petir itu masih bisa menghancurkan formasi istana kekaisaran. Namun, rubah tua itu salah lagi. Di saat genting itu, formasi istana kekaisaran tiba-tiba menghilang dan bola petir itu baru saja menghantam alun-alun kota kekaisaran. Dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, langit seterang siang hari di istana kekaisaran. Akibat dentuman itu, tanah berlubang dalam, dan tembok kota pun runtuh seperti dibajak. Bola petir itu juga menghancurkan separuh istana kekaisaran. Rubah tua itu sama sekali tidak senang karena ia dihantam balik oleh buku kuno yang melambangkan keberuntungan kota. Rasa sakit yang luar biasa, bagaikan listrik yang mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak untuk sesaat. Siapa yang menghentikan pembentukan istana kekaisaran di saat-saat krusial sehingga gagal mencapai tujuannya dan menghancurkan separuh istana kekaisaran, yang menyebabkan dirinya sendiri terkena serangan balik? Lu Jia. Ide itu terlintas begitu saja di benak rubah tua itu. Tidak membunuhnya memang sebuah kesalahan. Tapi sejak kapan ia dan Zhao Xianger bersekongkol? Rubah tua itu tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Karena ia tidak sanggup lagi menahan pedang itu. Dalam satu rintik hujan, Zhao Xianger berubah menjadi Phoenix api, menembus penghalang dua dunia dan terbang sambil mengepakkan sayapnya. Ia mengangkat tangan kanannya, yang matanya tiba-tiba menjadi segelap jurang yang dalam.
Aku tidak percaya kau berani memakan payung pemberianku. Zhao Xianger mencibir dan menggenggam kedua tangannya dengan dua jari saling menempel. Ia tiba-tiba melambaikan jari-jarinya dan kemudian, pedang itu jatuh begitu saja dari langit dengan gemuruh. Pedang itu adalah pedang di dalam payung. Payung itu adalah sarung pedang. Keduanya saling terkait dan saling bergantung. Payung merah ditelan oleh rubah tua, tetapi belum disempurnakan. Dengan demikian, ikatan batin di antara mereka tak dapat dilepaskan. Oleh karena itu, betapapun rubah tua itu lolos, pedang itu masih dapat mengejarnya. Pedang itu, bagaikan hukuman dewa, langsung menembus rubah tua itu seolah-olah kembali ke sarungnya. Pedang itu melekat pada patung sihir raksasanya dan menancap dengan cepat, meninggalkan jejak asap putih salju yang sangat panjang. Suara gemuruh kembali terdengar dari alun-alun istana kekaisaran yang telah rata dengan abu. Pedang yang menusuk rubah tua itu tertancap kuat di tanah. Gerbang vitalitas jiwa rubah tua itu tertusuk, sehingga jiwanya tak dapat berpencar dan melarikan diri. Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam. Ini akhirnya akan segera berakhir. Ia dengan paksa menekan luka-lukanya, mengepakkan sayap apinya, dan terbang ke dalam istana. Ia ingin memulai kembali formasi pembunuh istana kekaisaran untuk menjebak rubah tua itu sepenuhnya di sini agar dapat membunuhnya selamanya. Ia terbang ke dalam istana yang dalam dan gerbang itu tertutup rapat dengan keras. Sosok rubah tua itu meronta-ronta di dasar lubang dalam alun-alun di depan istana, tetapi pedang itu telah menyatu dengan payung di tubuhnya, yang memakukannya dengan kuat ke tanah. Perjuangannya sia-sia. Sekarang, ketika formasi pembunuh dimulai, ia akan hancur total. Tak satu pun lentera menyala di istana yang gelap. Gadis muda itu tiba di hadapan singgasana. Dalam kegelapan, singgasana yang mewah dan megah itu tak berbeda dengan tempat duduk biasa. Ia menusukkan tongkat api Rosevins tepat ke lekukan bagian atas sandaran singgasana dan memutarnya perlahan. Akhirnya berakhir. Suara gadis muda itu agak serak. Lu Jiajia menyaksikan seluruh proses pertempuran. Di udara, setelah putaran yang mengejutkan, pedang yang memukau itu jatuh dari langit dan menancap tepat di depan rubah tua di hadapan istana. Bahkan ia sangat terkejut dengan serangan Zhao Xianger yang tak henti-hentinya. Ia tak pernah membayangkan semua ini dilakukan oleh seorang gadis kecil yang bahkan belum berusia 16 tahun. Ia segera menggerakkan jari-jarinya pada pedang dan tiba di tengah istana kekaisaran. Kemudian, ia memasang beberapa kuncian pedang di sekelilingnya untuk mencegah rubah tua itu kabur sebelum Zhao Xianger memulai formasi pembunuh. Namun, entah bagaimana, meskipun kemenangan sudah di depan mata, ia menatap rubah tua yang sedang meronta, ia masih khawatir. Merenung sejenak, ia menyatukan dua jari dan mengayunkan pedangnya di depan matanya. Seketika, matanya menjadi seputih salju, seolah-olah ada cahaya terang yang tersembunyi di dalamnya. Itulah mata pedang. Ia menatap jauh dengan mata pedangnya dan merasa terkejut. Dalam mata pedang yang bagaikan cermin, ia melihat dua gumpalan jiwa tertusuk pedang dan tertancap di tanah, terus-menerus meronta. Rubah tua itu menelan 3 kunci. Seharusnya ada 3 gumpalan jiwa. Di mana yang satunya? Di istana bawah tanah, di mana semua orang tak bisa melihat, 3 gumpalan jiwa rubah tua yang tersisa di dalam tungku gelap tiba-tiba membuka mata mereka. Tanpa takut ketiga gumpalan jiwanya akan hancur, ia bahkan tak bisa menahan tawa. Ini akan segera berakhir. Ia juga berkata, Di depan istana kekaisaran, rubah tua yang tertancap di inti bumi berhenti meronta. Sebaliknya, ia menunggu saat tertentu untuk datang dengan tenang. Saat itu bukanlah awal dari formasi pembunuh, melainkan di belakang istana kekaisaran, api tiba-tiba muncul dari sumur tua yang tak dijaga. Itulah gumpalan jiwa rubah tua yang lain. Ternyata hanya 2 gumpalan jiwa rubah tua yang bertarung melawan Zhao Xianger, sementara yang satu ini telah menyelinap ke hutan abadi tanpa sepengetahuannya dan tiba di belakang istana kekaisaran melalui sumur tua di depan aula kepala suku penyihir. Di Danau Qifeng, di atas istana kekaisaran, di depan rumah guru kekaisaran, di jalan panjang. Dalam semua pertarungan sebelumnya, rubah tua itu sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya. Dengan cara ini, ia dapat mensimulasikan kekuatan 3 gumpalan jiwa dengan 2 gumpalan jiwa dalam pertempuran ini sehingga tidak ada yang dapat mengetahui bahwa ia telah menyembunyikan 1 gumpalan jiwa. Ia telah mengetahui hubungan antara payung dan pedang itu, jadi ia tak pernah berniat membunuh Zhao Xianger secara langsung. Setelah jiwa itu muncul, pintu belakang istana tiba-tiba terbuka lebar. Ia telah menemukan lokasi Zhao Xianger berdasarkan kekuatan spiritual yang dipancarkan tongkat api Rosevins. Jiwa itu, bagaikan anak panah besi yang melesat, merobohkan semua yang menghalangi dalam sekejap. Ia melesat dengan dahsyat menuju singgasana dengan arah yang sangat langsung dan sederhana. Momentumnya tak terelakkan. Singgasana itu hancur. Tongkat api Rosevins yang jatuh tertahan oleh 1 tangan. Kemudian, ia terus meronta dan meratap dengan memilukan. Ia menelan tongkat api Rosevins. Tiba-tiba, angin kencang bertiup melintasi istana bawah tanah. Rantai keempat putus dan seberkas jiwa lainnya terlepas.
Penyatuan 4 seberkas jiwa itu lebih merupakan perubahan kualitatif daripada penyatuan 3 seberkas jiwa. Rubah tua itu mencapai tahap ke-9 dari ranah Istana Ungu dan hampir mencapai 5 alam. Di alun-alun, semua kunci pedang telah putus. Di tengah angin jahat yang ganas, pakaian putih Lu Jiajia bersiul dan rambut hitamnya berkibar-kibar. Meskipun ia bereaksi sangat cepat, formasi pedang itu tetap terlepas dan ia terkejut ribuan meter jauhnya. Tentu saja, pedang itu tak mampu lagi menjebaknya. Ia langsung mengulurkan tangannya untuk menarik pedang itu keluar dari tubuhnya, mengangkat kepalanya, menusukkan pedang itu perlahan ke tenggorokannya, dan menelannya seperti sedang melakukan aksi akrobat. Pemandangan ini tampak begitu menyeramkan bagi Lu Jiajia. Di istana kekaisaran yang gelap, bayangan rubah tua lainnya berdiri di atas singgasana yang hancur. Menatap gadis yang berdiri merana di tengah istana, ia tertawa terbahak-bahak. Emosinya yang tertahan selama 100 tahun akhirnya terbebas. Kemudian, dengan 4 gumpalan jiwa yang menyatu, ia hanya perlu pergi ke Aula Jiazi untuk mengambil pedang yang digunakan oleh Sang Abadi. Ketika ia memotong 2 rantai yang tersisa, melepaskan jiwa terakhir dari wujud aslinya, lalu mengeluarkan benih jahat yang diam-diam ditanamnya di tubuh seorang gadis, semuanya akan benar-benar berakhir. Benih jahat itu adalah langkah terakhirnya. Sekarang, rasanya tidak perlu. Namun, benih jahat itu terhubung dengan roh bawaan gadis itu. Jika dicabut, dia pasti sudah mati. Roh bawaannya adalah roh yang jarang terlihat di asalnya, jadi rasanya agak menyedihkan. Namun, perasaan itu sangat sementara. Sekarang, ia hanya selangkah lagi dari 5 alam, yang membuatnya hampir seperti dewa sejati. Bagaimana mungkin emosi manusia meninggalkan pengaruh apapun di hatinya yang acuh tak acuh? Zhao Xianger. Ia menatap gadis yang terdiam di aula dan tertawa kecil. Ia tahu gadis itu pasti sangat marah dan bingung, lalu perlahan-lahan menjadi putus asa. Ia sangat ingin melihat ekspresi seperti itu muncul di wajahnya. Ia ingin melihat gadis nekat ini gemetar putus asa di hadapannya. Karena itu, ia bahkan tidak membuka mata jahatnya, melainkan menjentikkan jarinya untuk menyalakan semua lentera istana di aula, menyinari seluruh aula dengan sangat terang. Setelah lentera istana menyala, ia membuka matanya dan menatap gadis di depannya. Seketika, senyum di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. "Siapa, kau?" Rubah tua itu menatap gadis asing ini dan berkata dengan suara dingin dan gemetar. Dia jelas bukan Zhao Xianger. Di mana Zhao Xianger? Berdiri di sana, gadis itu gemetar tak tertahankan dengan tatapan mata yang penuh ketenangan tak tergoyahkan. "Aku Tang Yu. Tang Yu. Rubah tua itu menatapnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika formasi istana kekaisaran tiba-tiba disingkirkan, awalnya ia mengira Lu Jiajia lah yang menutup formasi itu, tetapi kemudian, ketika ia dipaku ke dalam lubang yang dalam, ia dengan jelas melihat Lu Jiajia muncul dari kuil. Ia tidak banyak berpikir saat itu. Sekarang, tampaknya ada orang lain yang menutup formasi istana kekaisaran. Lagi pula, ia telah menunggu di aula dan bersiap untuk menggantikan Zhao Xianger ketika ia memasuki istana. Gadis itu adalah Tang Yu sebelum rubah tua itu. Namun, mengapa Zhao Xianger membuat pengaturan seperti itu? Ia telah menelan 4 kunci. Di mana lagi dia? Tang Yu sedang menunggu untuk dibunuh diam-diam tetapi dia masih hidup setelah waktu yang lama. Baru saja, rubah tua itu ingin membunuh gadis itu karena marah karena malu tetapi ketika hendak membunuhnya, tiba-tiba ia jatuh ke dalam trans. Ia melihat Zhao Xianger. Tentu saja, Zhao Xianger tidak benar-benar muncul di depannya. Alasan mengapa ia bisa melihatnya adalah semua jiwanya terhubung, berbagi pandangan yang sama. Ia melihat Zhao Xianger melalui makhluk asli di istana bawah tanah. Seorang gadis berpakaian hitam tiba di istana bawah tanah, menyeret pedang kuno. Bilahnya membelah tanah istana bawah tanah, meninggalkan jejak panjang seperti rambut yang tak terputus. Wajahnya yang indah sepucat kertas sekarang, dengan mata jernihnya yang penuh dengan keterasingan yang tak terungkapkan. Pagi ini, di istana bawah tanah, pertama kali rubah tua bertemu dengannya, merentangkan citra sihir yang luar biasa, ia melepaskan momentumnya yang mengesankan sesuka hati dengan alam yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Kini, di malam hari, ketika makhluk asli rubah tua melihatnya lagi, ia tak kuasa menahan gemetar. "Sudah kubilang kita akan segera bertemu lagi." Zhao Xianger dengan lembut melengkungkan sudut mulutnya. Senyumnya begitu tipis hingga tampak seperti kelopak bunga yang mengambang di sungai musim semi, tetapi suaranya penuh dengan kelelahan. Rubah tua itu tidak menjawab. Kini, ia akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan Zhao Xianger. Ternyata ia sedang menunggu momen ini. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan 4 kunci dan tak sabar untuk melepaskan 4 gumpalan jiwa tanpa ragu. Akibatnya, keberadaan aslinya di istana bawah tanah hanya memiliki 2 gumpalan jiwa. Inilah saat terlemahnya, yang terlemah selama 5 abad terakhir. Ia juga mengenali pedang yang dipegang Zhao Xianger. Pedang itu adalah pedang yang diayunkan oleh makhluk abadi saat itu, yang seharusnya diabadikan di Aula Jiazi. Namun, entah bagaimana, pedang itu dipegang oleh gadis muda ini.
Di menara gerbang Xiantian, ia pernah bertanya kepada Zhao Xianger mengapa ia tidak bertarung melawannya dengan pedang abadi. Zhao Xianger tampak pasrah dan berkata bahwa ia tidak bisa mengendalikan pedang itu. Sekarang, tampaknya ia benar-benar berbohong. Pedang abadi itu diam-diam dibawa keluar dari aula Jiazi. Sekarang, ia memiliki pedang itu. Ia tidak ingin menebak apa yang sebenarnya ia rencanakan karena ia telah mengangkat pedang itu dengan serius dan menebasnya dengan rapi dan langsung. Pedang abadi itu memiliki efek menekan alami pada rubah tua itu. Bahkan jika seorang anak kecil menebasnya dengan pedang, ia akan ditakuti. Lebih buruk lagi, gadis muda inilah yang lebih jahat daripada rubah tua yang memegang pedang itu. Sekalipun keempat jiwa rubah tua itu berada di puncak ranah Istana Ungu, ia tak berdaya. Di aula, Tang Yu melihat semua lampu lentera mulai berkelap-kelip, yang mulai menyala dengan gaya yang tak terbayangkan, seolah-olah akan memancarkan seluruh cahayanya dalam sekejap. Rubah tua itu jelas memiliki kekuatan bagaikan dewa. Kini, tubuhnya, seolah tersengat listrik, gemetar hebat, dengan mata penuh ketakutan. Di istana bawah tanah, Zhao Xianger telah melancarkan serangan pertama. Wujud asli rubah tua itu terus berlari di dinding tungku, tetapi ia terjebak di dalamnya. Bagaimana ia bisa lolos? Jika wujud asli lenyap, keempat jiwa lainnya hanyalah rumput bebek tanpa akar. Sekuat apapun mereka tetap akan lenyap. Zhao Xianger tertawa riang. Setelah melancarkan serangan pertama, ia melancarkan serangan kedua. Ki pedang menghantam dinding tungku, menimbulkan suara merdu seolah-olah sedang memainkan alat musik perunggu. Terjadilah H ketiga, keempat, dan kelima. Gumpalan ki pedang menyembur secepat anak panah melesat, lalu menghantam tubuh rubah tua yang telah dipadatkan jiwanya dengan tepat. Zhao Xianger semakin asyik menebas, seolah-olah ia tidak sedang memegang pedang melainkan kapak, dan rubah tua itu bagaikan pohon tua yang terus-menerus ditebangnya, meninggalkannya terluka di mana-mana, dahannya patah dan daunnya berantakan. Waktu seakan kembali ke 100 tahun yang lalu. Rubah tua itu melarikan diri dari negara bagian barat, lalu diburu ketat oleh sang dewa. Saat itu, sang dewa menebasnya dari awan, membangkitkan ki pedang yang bagaikan guntur dan hujan. 100 tahun telah berlalu, sang abadi telah pergi, wanita mengerikan di istana Qianyu telah tiada. Sekalipun Zhao Xianger cukup licik, ia tetaplah muda. Jika ia bisa pergi sekarang, ia bisa pergi kemana saja. Sayangnya, semua keinginannya hancur oleh hembusan ki pedang hari ini. Bayangan rubah tua itu terus berlari liar di dalam tungku dan meratap dengan memilukan. Keempat gumpalan jiwanya semakin terluka. Kini, wujud aslinya hampir terpotong-potong. Keempat gumpalan jiwa itu hampir hancur berkeping-keping setelah terus-menerus bergetar. Tanpa ragu, Tang Yu melarikan diri dengan liar keluar dari istana. Rubah tua itu, seolah tersengat listrik, menjadi kosong melompong dan tak sadarkan diri. Setinggi apapun wilayah kekuasaannya, ia tak mampu mengerahkan kekuatannya sama sekali. Karena itu, ia pun berlari keluar istana dengan liar. Kini, ia tak peduli akan serangan balasan. Yang ingin ia lakukan hanyalah membunuh sebanyak mungkin orang sebelum ia hancur. Saat Tang Yu melangkah keluar dari istana, sebuah kekuatan dahsyat langsung menghantam punggungnya. Jubah ajaib yang dikenakannya langsung kehilangan semua auranya. Sementara itu, ia terlempar tinggi, jatuh ke tanah, dan pingsan. Rubah tua itu tak mau repot-repot memastikan apakah ia sudah mati atau belum. Sebaliknya, ia terus menerjang maju. Ia ingin masuk ke kota dan membakar seluruh kota dengan amukan api. Namun, ia terpaksa berhenti sebelum sempat pergi jauh. Sambil memegang sarung pedang, Lu Jiajia berdiri di tembok kota Istana Kekaisaran, tempat seharusnya terdapat puing-puing. Ia ingin melarikan diri kembali ke sekte dengan sedan biru putihnya, tetapi setelah masuk ke sedan, setelah memikirkan kemungkinan seluruh kota hancur menjadi abu, ia akhirnya kembali. Ia tahu bahwa kembali ke sekte untuk melaporkan sang penguasa hanyalah alasannya untuk merasa takut. Saat itu, di alam liar benua selatan, sang penguasa pergi ke sarang iblis sendirian dengan pedangnya dan bertarung melawan para iblis selama 1 hari 1 malam. Pada akhirnya, semua iblis dikalahkan olehnya, meninggalkan awan-awan jahat yang terkondensasi dengan kekuatan spiritual para iblis yang telah mati. Sekarang, sang penguasa memiliki kompas Tianhe. Sekarang, ki jahat ada di seluruh langit. Bahkan jika dia tidak melaporkannya, dia pasti bisa melihatnya juga. Dia telah mundur terlalu sering di kota kekaisaran ini. Sekarang, dia tidak ingin mundur lagi. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan untuk mengejar pikiran pedang yang jernih dengan mengorbankan nyawanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak memiliki pedangnya sendiri sekarang. Ketika rubah tua itu bergegas keluar dengan panik, dia tercengang sesaat. Apakah itu, mengalami penyimpangan ki? Sebelum Lu Jiajia sempat berpikir, rubah jahat itu telah mendatanginya. Mereka beradu. Wanita itu terpental. Ia berusaha menjaga keseimbangan dengan kaki mencengkeram tanah, tetapi ia tetap terpeleset mundur ratusan meter. Inilah celah antara Istana Ungu dan kehidupan panjang. Rubah jahat itu membuka sepasang mata tajam dan menatap Lu Jiajia dengan tajam, seolah bertanya mengapa ia juga menghalangi jalannya.
Layaknya rubah liar, ia menerjang dan melancarkan pukulan-pukulan yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya, seakan hujan deras turun. Beberapa pukulan terasa panas seperti api, sementara yang lain sedingin es. Sihir Tao yang luar biasa, yang seharusnya mengandung keindahan keseimbangan, menjadi luar biasa dahsyat, bagaikan amukan surgawi atau hukuman dewa. Lu Jiajia meliuk-liuk di antara pukulan-pukulan itu dan menangkisnya dengan enggan. Jika sedan biru putih itu tidak membantu menyembuhkan sebagian besar lukanya, ia pasti sudah kelelahan. Rubah tua itu sudah gila. Ia terus melancarkan pukulan dan mencakar-cakarnya dengan ganas dan tanpa henti. Lu Jiajia melawan dengan susah payah pada awalnya. Berkali-kali, lengannya bahkan hampir terpotong oleh rubah tua itu, tetapi lambat laun, ia menyadari bahwa rubah tua itu semakin lemah. Ia membuka mata pedangnya dan mendapati bahwa wilayah rubah tua itu terus menyusut dengan kecepatan tinggi yang terlihat oleh mata pedangnya. Itu adalah jurang yang curam. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa rubah tua itu menjadi gila tanpa alasan? Dan mengapa wilayahnya terus menurun tanpa alasan? Di istana bawah tanah yang bisa dilihatnya, ratapan itu semakin melemah. Jiwa rubah tua itu telah menyusut puluhan kali lipat. Ia terbaring di tungku pada napas terakhirnya, tak mampu menghindari pedang Zhao Xianger. Begitu pula, Zhao Xianger juga kelelahan. Ia menghunus pedang dengan sangat keras hingga tangannya hampir mati rasa. Ia tidak tahu berapa kali tebasan yang telah ia lakukan dan berapa kali ia mengenai rubah tua itu. Tepat ketika ia mengangkat pedangnya lagi, rubah tua itu menyeringai mengejek diri sendiri. "Gadis," katanya dengan susah payah dan menatap gadis muda di depannya, mencoba mengatakan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Zhao Xianger memukul lagi. Rubah tua itu mengerang kesakitan dan masih terus berkata, "Jika kau bisa melihat orang suci itu, katakan padanya bahwa Tuan Ekor Merah Tua telah menunggunya dan meskipun ia tidak bisa bertemu dengannya lagi setelah menunggu selama 500 tahun, ia masih percaya bahwa dialah orang suci yang dapat merintis jalan sejati menuju surga bagi kejahatan di dunia." Zhao Xianger memukul lagi dan kemudian bertanya, "Siapa orang suci itu?" Rubah tua itu tiba-tiba memasang wajah getir. Jika wujud aslinya masih ada, seharusnya air mata mengalir dari matanya yang tua. Seluruh tubuhnya gemetar, benar-benar karena rasa sakit dan putus asa. Ia tampak lebih kesakitan dan putus asa daripada sekarat. Dengan senyum getir, ia menjawab, "Aku tidak ingat. Yang kuingat hanyalah seorang suci yang memberitahuku sesuatu, tetapi aku tidak ingat nama atau penampilannya." Zhao Xianger bertanya, "Santo itu, sudah tiada?" "Sudah." Si tua itu menghela napas panjang putus asa. Jika hukum alam semesta benar-benar menyingkirkannya, ia akan dilupakan oleh semua makhluk di dunia. Karena aku masih mengingatnya, ia pasti masih hidup. Ia masih hidup. Bahkan hukum alam semesta pun tidak dapat membunuhnya. Zhao Xianger memukul lagi dan berkata, "Aku tidak tahu apa hukum alam semesta itu, tetapi jika kekuatan negara Yin ingin membunuhnya, bagaimana ia bisa lolos?" Jiwa-jiwa rubah tua itu berkumpul dan berpencar, seperti api unggun yang hampir padam. Mendengar apa yang dikatakan gadis muda itu, ia teringat bahwa 500 tahun yang lalu, ia dikepung oleh Yuan, utusan negara Yin, dan kemudian ditusuk oleh tombak emas sang jenderal abadi. Setiap kali ia memikirkan kekuatan yang hampir tak terkalahkan itu, ia merasa menggigil. Namun, raut wajah rubah tua itu masih teguh. Suaranya muncul kembali di istana bawah tanah, yang hikmat dan tulus, seolah mengatakan sesuatu yang lebih penting dan lebih mulia daripada hidupnya. Tentu saja, orang suci itu tidak akan mati. Dia adalah orang paling berkuasa di dunia. Ada banyak monster sepertiku di dunia ini. Kita mungkin terbunuh atau tertindas. Bahkan jika kita berubah menjadi tulang belulang dan jiwa kita hancur, kita masih mengingatnya dan menunggunya kembali. Dia tidak pernah berbohong kepada kita. Dia tidak berbohong 500 tahun yang lalu dan bahkan tidak akan berbohong dalam 10.000 tahun ke depan. Zhao Xianger mendengarkan rubah tua itu dengan tenang dan mengangguk ringan. "Jika ada kesempatan, aku akan menyapanya atas namamu." Rubah tua itu tersenyum getir. Sulit untuk membedakan apakah rubah tua itu senang atau sedih. "Kalau begitu, ingatlah namaku Tuan Tua Ekor Merah. Jangan salah bicara." Zhao Xianger hanya berkata dengan senyum dingin, "Aku di sini untuk membunuhmu, bukan untuk menyampaikan pesan. Sesenti apapun pertemuan antara kau dan orang suci itu tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk membunuhmu. Jika aku benar-benar melupakannya suatu hari nanti, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terbunuh hari ini." Kemudian, ia mengangkat pedangnya lagi dan memancarkan seberkas ki pedang. Wujud asli rubah tua itu hancur berkeping-keping. 4 kunci, 2 pedang abadi. Tawanya yang tiba-tiba menggema di seluruh istana bawah tanah dengan maniak. "Nak, bagus untuk ibumu. Ternyata dia mengampuni nyawaku saat itu hanya untuk menjadikanku penggiling pisaumu. Ini, tindakan yang cukup berani." Jiwa-jiwa yang tersisa hanya samar dan menggeliat tanpa henti, tetapi suaranya tak berhenti. "Kalau begitu, biarkan aku melakukan apa yang dia inginkan sebelum aku mati." Zhao Xianger tak menghiraukan ocehannya yang liar.
Sudah waktunya. Di luar sumur kuno, lonceng di kota kekaisaran berdentang lagi, jauh dan nyaring. Seluruh kota tampak tenggelam dalam duka. Itulah lonceng kematian yang berdentang. Gerbang surga atau neraka juga perlahan terbuka saat lonceng itu dibunyikan. Untuk terakhir kalinya, ia mengangkat pedangnya dan langsung melemparkannya ke dalam. Pedang itu tampak menemui rintangan lalu berhenti sejenak, tetapi pada saat itu, pedang itu tertancap di api jiwa-jiwa. Wujud asli rubah tua itu hancur total, tak dapat dipadatkan kembali. Ia berubah menjadi garis-garis cahaya, bangkit dari tungku, meledak, dan lenyap. Rubah tua di alun-alun berada dalam situasi yang sama. Seluruh kota sunyi. Zhao Xianger mengangkat kepalanya seolah menikmati kembang api. Kembang api yang indah. Lama kemudian, di kota kekaisaran, hujan yang terus-menerus baru saja berhenti. Di istana bawah tanah, kembang api mulai redup. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.